always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat baklava, makanan khas dari Turki. Mumpung lagi bulan Ramadan ya teman-teman, mana tahu ada yang mau bikin untuk lebaran nanti. Nah, ini untuk isiannya saya siapkan 1 kg kacang dan juga saya pisahkan sedikit kacang nanti untuk hiasannya. Dan kacang yang 1 kg ini sudah saya oven, kemudian saya hancurkan dulu. Teman-teman bisa langsung membeli kacang yang sudah dihancurkan di toko, tapi saya memilih untuk menghancurkan sendiri dan tidak perlu terlalu halus ya teman-teman, dan juga jangan utuh, jadi dihancurkan kasar. Kemudian untuk isiannya ini ada kacang ya tadi yang 1 kilo yang sudah saya hancurkan, kemudian saya menggunakan 4 sendok gula halus seperti ini, dan juga saya menggunakan butter yang sudah dicairkan kurang lebih ini 3 sendok ya teman-teman. Kemudian juga saya menggunakan aroma mawar ini 2 sendok makan. Untuk kulit baklavanya saya menggunakan 350 ml aroma mawar, kemudian juga 350 ml butter yang sudah dicairkan, kemudian saya tambah dengan 1 sendok teh garam dan juga 800 gram tepung terigu. Nah, ini adalah brand yang saya gunakan untuk aromanya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang teman-teman punya di rumah. Oke, sekarang semua bahan tadi itu kita campur menjadi satu di dalam wadah seperti ini. Lalu kemudian akan kita giling ya teman-teman. Kemudian ini saya menggilingnya kurang lebih 10 menit ya teman-teman, sampai dengan adonannya teksturnya lembut seperti ini. Lalu kemudian saya keluarkan dan saya uleni sebentar saja agar tepungnya dia lebih lemes ya teman-teman. Setelah itu saya bulat-bulat seperti ini, saya letakkan di atas nampan ya, ukurannya tidak harus sama persis atau tidak harus beratnya sama persis, kurang lebih sama begitu saja, kita bulat-bulat begini. Kemudian jika sudah semuanya, lalu kita tutup menggunakan plastik wrap ya teman-teman. Ini tujuannya agar tepungnya sedikit istirahat teman-teman. Mungkin tepungnya kecapean tadi habis digiling, kita istirahatkan dulu ya biar agak lemas tepungnya. Nah, sementara kita menunggu tepungnya ini lemas, kita akan membuat isiannya dulu. Untuk membuat isiannya ini lebih gampang lagi ya teman-teman. Jadi tadi semua bahan yang udah kita siapkan, dari mulai kacang, kemudian gula halus, kemudian aroma, lalu butter, itu kita campur menjadi satu dan pastikan semua bahan-bahannya tercampur merata ya teman-teman sampai dengan seperti ini. Kemudian saya sisihkan. Sekarang kita akan mengolah kulitnya lagi. Jadi adonannya tadi yang sudah diistirahatkan kurang lebih 10 menit itu saya pisah menjadi 2. Kemudian ini ada tepung maizena dan ada butter yang akan saya gunakan untuk mengolah kulitnya. Oke teman-teman, sekarang setelah saya bagi 2, bagian yang pertama itu akan saya olah dulu. Pertama, bulatan yang pertama di atasnya saya olesi dengan butter, lalu saya taburi dengan tepung maizena seperti ini. Lalu di atasnya saya tempel lagi dengan adonan yang kedua, bulatan yang kedua. Lalu saya olesi lagi dengan butter. Kemudian saya taburi lagi dengan tepung maizena, begitu terus sampai dengan setengah dari adonannya itu selesai semua ya teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah seperti ini, kemudian ini akan saya pipihkan, dan ketika memipihkan pun saya taburi lagi dengan tepung maizena ya. Ini tujuannya yang pertama agar nanti kulitnya ini jatuhnya berlapis-lapis dan crunchy. Kemudian saya potong, saya bentuk kotak ya. Ini adalah loyang yang akan saya gunakan, jadi saya menggunakan cetakan loyang yang akan saya gunakan untuk memanggang ya teman-teman. Kemudian sudah seperti ini sudah jadi kulit yang pertama. Kemudian kurang lebih tebalnya segini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya letakkan di atas loyang tadi yang saya gunakan untuk mencetaknya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya
melakukan hal yang sama lagi, saya ulangi untuk adonan yang setengahnya persis sama ya teman-teman. Jadi saya lapisi dengan butter, kemudian tepung maizena, lalu saya pipihkan lagi dan dibentuk lagi pakai loyangnya tadi ya teman-teman, karena ini akan kita gunakan sebagai penutup di atasnya. Saya sisihkan dulu. Sekarang di atas kulit yang sudah kita taruh di loyang tadi, kita tuang semua kacang yang sudah kita hancurkan beserta dengan bahan-bahan lainnya tadi. Kita ratakan ya teman-teman, kemudian kita padatkan ya teman-teman, agar nanti tidak hancur. Jadi tidak perlu terlalu kuat sekali, yang penting dia padat saja seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau sudah, kemudian kita tutup dengan kulit yang sudah kita buat untuk bagian atasnya tadi ya teman-teman. Kita pastikan untuk kulitnya itu dia mengcover semua kacang yang ada di bawahnya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa rapikan sendiri. Kemudian kita rapikan dan sambil sedikit ditekan-tekan ya teman-teman agar tidak ada rongga udara. Kemudian sisa dari kulitnya itu saya gunakan untuk hiasan. Ini saya pakai cetakan kupu-kupu ya teman-teman. Ini opsional, bisa pakai bisa tidak. Ini karena tadi masih sisa aja kulitnya, jadi saya pakai untuk hiasan di atasnya. Kita sisihkan dulu. Dan sekarang adalah, menurut saya ini adalah bagian yang lebih ruwetnya teman-teman, karena di sini kita akan bikin ukuran untuk baklavanya ya teman-teman. Ini kita potong-potong sebelum di oven ya teman-teman, karena nanti kalau motongnya itu setelah di oven dia akan hancur. Jadi sangat penting untuk memotongnya sebelum di oven. Saya menggunakan penggaris untuk memotongnya agar ukurannya sama ya teman-teman. Kemudian ini karena saya mau bentuknya jajaran genjang, jadi agak sedikit repot. Ini saya bikinnya per potongnya itu akan kurang lebih 4 cm. Dan kalau teman-teman mau lebih simpelnya, teman-teman jangan menggunakan jajaran genjang, mungkin segi 4 lebih gampang untuk memotongnya ya teman-teman, lebih simpel lagi. Saya potong dulu semuanya sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai, kupu-kupunya saya letakkan di setiap baklavanya. Kemudian di tengah-tengah kupu-kupunya itu saya tempel dengan kacang tanah yang sudah dibelah dua dan sedikit saya tekan ke dalam. Jadi kupu-kupunya berbentuk seperti kupu-kupu sedang terbang, cantik seperti ini teman-teman. Kalau sudah semua, sekarang kita oven dengan suhu 190 sampai dengan 200 derajat Celcius dengan panas bawah dan atas ya, selama kurang lebih 45 sampai dengan 50 menit. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya potong-potong lagi, saya rapikan lagi potongannya. Dan bagian terfavorit saya adalah ketika menyiramkan madu di atasnya. Ini saya menggunakan 1 kilo madu ya teman-teman. Saya tunggu sebentar sampai dengan dia meresap. Setelah meresap semua seperti ini, saya letakkan di atas kertas roti dan sekarang tinggal disajikan. Mau disajikan di atas piring atau kita masukkan ke dalam toples sesuai selera. Dan baklava ini bisa bertahan sampai dengan 1 tahun lebih karena dia disiram dengan madu. Segala sesuatunya kalau disiram dengan madu, teman-teman, makanan ya itu awetnya lama. Jadi ini teman-teman resep sederhana saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba di rumah. Makanan Turki bisa kita nikmati di rumah ya. Jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh pergi ke Turki. Teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Matur nuwun, sampai jumpa lagi. Bye-bye.